Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di Malino, sebuah kota kecil yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Daerah yang terletak 90 km dari kota Makassar ke arah selatan ini merupakan salah satu objek wisata alam yang mempunyai daya tarik luar biasa. Malino dikenal juga sebagai kota bunga. Untuk menempuh perjalanan dari Makassar ke Malino, Aji melewati jalan yang menanjak dan berkelok-kelok dengan melintasi deretan pegunungan dan lembah yang indah bak lukisan alam. Udara di Malino cukup dingin karena letak daerahnya di dataran tinggi. Kondisi kota yang sejuk, indah, dan elok dengan pepohonan-pepohonan yang enak dipandang mata. Aji mengarahkan mobilnya ke pasar sentral Malino karena tujuan awalnya ke sini adalah menagih piutangnya di salah satu langganannya. Tak lama, akhirnya Aji memarkir mobilnya di depan ruko yang terlihat tidak terlalu ramai. "Kamu nungguin di mobil aja ya," kata Aji menoleh. "Sip deh," jawab Reni tersenyum. "Ntar ya," kata Aji lalu turun dari mobil. Beberapa saat kemudian, akhirnya Aji kembali ke mobil dengan membawa sebuah kantongan kresek berisikan sejumlah uang. "Buset, duit semua tuh, Ci?" tanya Reni mengernyit saat Aji sudah berada di dalam mobil. Iya." "So, where we go?" tanya Reni sambil tersendiri. "Kamu mau kemana lagi?" tanya Aji balik. Ke Pinus yuk." "Oke." Puncak hutan pinus, menurut Reni benar-benar seperti hutan yang ada di surga. Lebay sih emang, tapi itulah yang dikatakan hatinya saat ini. Bagaimana tidak, hari ini akhirnya mereka bisa bersama-sama lagi. Hutan pinus ini adalah salah satu tempat wisata bagi pengunjung yang datang dari kota Makassar maupun dari luar kota Makassar. Tempatnya yang juga sejuk dan luas ini menjadi tempat yang sangat menarik bagi wisatawan untuk menyegarkan pikiran dari penatnya kehidupan kota. Selain itu, di hutan pinus ini juga disediakan areal menembak bagi yang suka dengan olahraga yang terbilang ekstrim ini. Banyak orang yang menjadikan tempat ini sebagai tempat favorit untuk berpiknik keluarga. Tidak hanya itu, tersedia juga jasa penyewaan kuda bagi para wisatawan. Hal ini juga membantu masyarakat sekitar dalam mengais rejeki dan mata pencaharian. Intinya banyak hal yang bisa dilakukan di tempat ini. Reni dan Aji berjalan berdampingan sambil sesekali mengobrol. Aji merasa lapar, akhirnya memutuskan untuk singgah di salah satu warung makan yang terletak di depan area hutan pinus. "Situ yuk," kata Reni menunjuk meja kecil yang berada di sudut kiri. Setelah mereka duduk, pemilik warung segera menghampiri dan menyenangkan pesanan mereka. "Aku nasi goreng aja, Bu," kata Aji. "Minumnya air mineral aja." "Samain aja, Bu," kata Reni menimpali. Reni tersenyum lebar saat Aji sejak tadi menatapnya. Jelas, paras tampan Aji sedikit banyak langsung mempengaruhi suasana hati dan moodnya. Reni merasakan sangat-sangat bahagia hari ini dan tidak ingin hari ini berlalu dengan begitu saja. Saat ini, Reni membalas menatap Aji. "Kenapa liatin aku kayak gitu?" tanya Aji mengernyit. "Habisnya lu duluan yang natapin gua, Ji," jawab Reni tanpa mengalihkan tatapannya. "Iyakah?" tanya Aji sambil tersenyum. "Apakah gue cantik?" Aji menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Reni barusan. Namun dalam hatinya tidak bisa berbohong bahwa garis di depannya memang cantik. Bola mata yang indah dengan lesung pipi kiri dan wajah yang masih tersenyum menatapnya membuat jantung Aji berdebar kencang.
"Oh iya, habis ini mau kemana?" tanya Aji sambil mengalihkan pandangannya ke arah jalan raya. "Terserah," gumam Reni masih menatapnya. "Kalau nggak ada tujuan, gimana kalau kita pulang aja?" Nggak seru lu ah, masa iya udah di sini nggak ngapa-ngapain?" kata Reni mengernyit. "Terus, kita mau ngapain lagi?" tanya Aji kembali menatapnya. "Ya, setidaknya ajakin gue jalan-jalan kemana gitu. Cek Om Google lah, Ji," ujar Reni menjelaskan. "Ya sudah," gumam Aji sesaat sebelum akhirnya pesanannya tiba. Mereka menyantap makanan sambil sesekali saling mengobrol, bercanda, dan saling meledek, membuat perasaan itu kembali makin kuat merasuki relung jiwanya. Leni tak bisa pungkiri bahwa ternyata perasaan cintanya terhadap Aji tak akan pernah hilang. Apalagi saat Aji ingin mengambil botol kecap, di mana bersamaan dengan tangan Reni yang ikutan mengambil membuat tangan mereka bersentuhan. Mereka kembali saling menatap. Debaran jantung Reni sangat kencang saat Aji tak melepaskan tangannya. Matanya bergerak melihat ke arah jemarinya yang dipegang oleh Aji. "Ci," gumam Reni sambil kembali menatapnya. Maaf, gak sengaja," kata Aji saat tersadar, lalu segera melepaskan tangan Reni. "Gue juga, sorry," kata Reni gugup. Saat mata mereka kembali saling berpandang, tersirat sebuah senyuman tipis di wajah Reni, sedangkan Aji hanya bisa menghela nafasnya dan mencoba mengatur perasaannya yang tiba-tiba sangat mengganggunya. Dalam benak Aji, kenapa tadi ia memegang tangan Reni? Perasaan itu kenapa tiba-tiba kembali muncul dan mengganggunya? Saat Aji mengalihkan pandangannya, Reni menariknya dalam-dalam. "Ci," Aji menoleh saat mendengar panggilan dari Reni. Citi Aime." Aji terdiam. Lama mereka terdiam tanpa melakukan apa-apa, sedangkan makanan di hadapan mereka masih tersisa banyak. Karena tak sabar ingin mendengar jawaban dari Aji, Reni kembali menatapnya. "Lu kenapa diam?" tanya Reni. "Enggak," gumam Aji. Namun sebenarnya ia berusaha mengatur perasaannya saat ini. Pikiran berkecamuk, di mana hatinya ingin sekali menjawab perasaan Reni saat ini, namun sebuah ketakutan masih saja menghantuinya. Ketakutan di mana jika Reni mengetahui tentang Dea, apakah gadis itu masih tetap mencintainya seperti saat ini? "Lu udah tahu kalau gue mencintai lu, tapi kenapa lu diam aja?" tanya Reni menatapnya penuh haru. "Gak tahu, Ren," gumam Aji tak berani bertatapan dengan Reni. "Aku bingung." "Kenapa harus bingung?" tanya Reni sambil menggigitnya sendiri. Ingin rasanya ia memeluk Aji, akan tetapi sampai saat ini Aji masih saja memperlihatkan ekspresi dingin di hadapannya. Akhirnya Aji menormalkan kembali sikapnya, lebih tenang dan santai. "Maaf, friend, bisa bahas yang lain gak?" Sedetik kemudian, Reni melempar senyuman. Walau sakit, namun ia tak ingin memperlihatkan kerapuhannya di hadapan Aji. "It's okay, mungkin gue masih butuh kerja keras untuk mencairkan hati lu, Ji," perih hati Reni saat ini. Dan Aji sangat mengetahui perubahan sikap Reni di hadapannya, di mana gadis itu masih saja berusaha menahan kesedihannya, karena terlihat matanya berkedip-kedip menahan sesuatu yang akan keluar dari kedua matanya. Terlihat juga ia sesekali sendiri membuat Aji menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan Aji menggerakkan tangannya, menyentuh pipi Reni di hadapannya.
Kamu yang kuat ya, gumam Aji membuat Reni mengangguk dengan penuh haru. Gua tahu Ji, pasti lu masih ragu dengan gua kan, tanya Reni, dan terlihat Aji menggelengkan pelan menjawab pertanyaannya. Bukan, sejujurnya apa yang aku rasakan saat ini sama halnya yang kamu rasakan. Akan tetapi ada hal lain yang belum bisa aku katakan ke kamu sekarang, jawab Aji sambil mengusap lembut pipi kiri gadis itu. Kalau lu belum yakin ingin mengatakan ke gua bakalan menunggu hingga saat itu tiba Ji, kata Reni sambil mengangguk. Kamu sayang sama Aji? Sangat, jawab Reni, dan terasa tangan Aji mulai basah oleh tetesan air mata yang keluar dari kedua mata gadis itu. Kamu percaya dengan Aji? Insya Allah, Aji akan menjaga kepercayaan kamu sampai saatnya tiba, kata Aji tersenyum hangat sambil masih mengusap lembut pipi Reni. Apa lu juga sayang sama gua? Aji tersenyum sesaat, lalu dengan pelan ia menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Reni. Makasih, kata Reni, lalu akhirnya ia bisa kembali tenang setelah mengetahui bahwa Aji juga menyayanginya. Saat ini Reni tidak ingin banyak hal, yang penting mengetahui bahwa Aji juga menyayanginya sudah lebih dari cukup. Habisin Gi makanannya, kata Aji membuyarkan lamunan Reni. Lu juga, kata Reni membalasnya. Setelah mereka menghabiskan makanan, Aji mengajak Reni kembali ke hutan pinus.